Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo adik-adik, perkenalkan, nama saya Anggi Eva Listiani, mahasiswa KKN Universitas Trunojoyo Madura dari kelompok 108. Nah, adik-adik, di sini saya dari Pengabdian Masyarakat LPPM UTM. Bermaksud ingin mengajak adik-adik semua untuk belajar tentang perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial ialah terjadinya pergeseran nilai, norma, sikap, atau pola dalam masyarakat. Nah, selanjutnya terdapat dua tokoh perubahan sosial. Yang pertama Kingsley Davis dan yang kedua William Cockburn. Nah, pengertian perubahan sosial menurut Kingsley Davis adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Selanjutnya, pengertian perubahan sosial menurut William Cockburn adalah perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik unsur material maupun unsur non-material. Nah, adik-adik, perubahan sosial menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural maupun struktural dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Sistem sosial biasanya menandai perubahan ini dimulai dari beberapa hal tersebut yang sudah tidak berjalan sesuai porsinya. Perubahan sosial dapat terjadi pada masyarakat karena berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Nah, adik-adik, selanjutnya yuk kita kenali bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu. Yang pertama ialah evolusi. Contohnya yaitu pada masyarakat tradisional yang menggunakan sistem barter kemudian berkembang menggunakan uang sebagai alat nilai tukar. Kemudian, dengan seiring berkembangnya teknologi, masyarakat berkembang dan menggunakan pembayaran digital atau transaksi online seperti OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Yang kedua yaitu revolusi. Dapat kita lihat pada zaman revolusi industri di Inggris atau revolusi Prancis, yang mana sistem produksi masih menggunakan tenaga manusia, kemudian berkembang dan berubah menjadi menggunakan tenaga mesin karena adanya teknologi. Perubahan ini terjadi secara cepat di masyarakat. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial berdasarkan intensitas atau pengaruh. Nah, berarti di sini ada pengaruh besar dan pengaruh kecil ya adik-adik. Nah, pengaruh besar ini kita bisa contohkan seperti pada fenomena urbanisasi yang masih terus berlangsung hingga sekarang. Urbanisasi ini memiliki pengaruh yang besar pada masyarakat karena dapat membuat kemacetan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Yang kedua, pengaruh kecil. Nah, di sini berarti perubahan kecil yang hanya berpengaruh pada golongan tertentu masyarakat atau bisa dikatakan tingkatan mikro, seperti pada fenomena perubahan tren fashion atau model pakaian. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial berdasarkan penyebab atau sudut pandang masyarakat. Nah, di sini ada dua ya adik-adik. Yang pertama dikehendaki dan yang kedua tidak dikehendaki. Yang pertama, dikehendaki, biasanya perubahan sosial yang dikehendaki ini direncanakan terlebih dahulu dan memiliki dampak positif untuk masyarakat, seperti halnya kebijakan pemerintah untuk menerapkan pendidikan gratis untuk masyarakat. Nah, hal tersebut tentunya memiliki dampak positif untuk masyarakat dan juga terjadinya pembangunan yang merata di dunia pendidikan. Yang kedua yaitu tidak dikehendaki. Perubahan sosial pada bentuk ini biasanya terjadi tanpa direncanakan oleh masyarakat, seperti halnya pada bencana alam yang dialami oleh masyarakat. Hal tersebut tentunya masyarakat kehilangan tempat tinggal, hilangnya mata pencaharian, dan harus beradaptasi pada lingkungan baru tempat evakuasi bencana alam. Bentuk perubahan sosial selanjutnya yaitu berdasarkan perubahan struktur dan proses. Yang pertama struktural. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Terjadinya pembaharuan secara menyeluruh seperti pada negara Prancis yang menerapkan sistem kerajaan yang berubah menjadi sistem presidensial.
Yang kedua yaitu perubahan proses. Perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Seperti pada pendidikan di Indonesia yang tadinya menerapkan KTSP dan sempat berubah menjadi kurikulum 2013 dan berubah lagi menjadi kurikulum 2013 revisi. Sekian pembelajaran kita kali ini, dan terima kasih untuk adik-adik yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.